Puji Tuhan saudara, going to the next level. Mari kita berangkat pergi kepada level yang berikutnya dari kehidupan ini. Bagaimana dengan kehidupan rohani saudara? Apakah semenjak saudara menjadi pemercaya sampai hari ini biasa-biasa, tidak pernah mengalami mujizat, tidak pernah mengalami keberhasilan, tidak pernah mengalami kebahagiaan, tidak pernah mengalami damai, tidak pernah berbuah, tidak pernah menjadi berkat untuk orang lain? Saya tawarkan hari ini, mari dengan Tuhan kita akan pergi ke langkah selanjutnya. Hidup akan menjadi berarti kalau kita melayani Tuhan dan melayani sesama. Saudara yang diberkati Tuhan, untuk kita bisa naik dan tidak turun to the next level, kita mesti mengerti bahwa memang hidup ini ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, ada banyak air mata, ada banyak mimpi-mimpi yang tidak tersampaikan, ada banyak hal yang memberat, yang mengikat kita. Untuk bisa terbang tinggi, ada banyak hal yang membuat kita merasa apakah mungkin, apakah bisa. Firman Allah katakan bisa. Tetapi penghalang-penghalang itu harus disingkirkan. Saya ingat layang-layang bisa terbang kalau dia mendapatkan tekanan angin yang kuat. Sehingga dia bisa naik terbang tinggi. Banyak orang yang bersaksi bahwa dulu kalau tidak pernah mengalami kesusahan, tidak pernah mengalami tekanan yang berat, tidak pernah mengalami kegagalan, sulit untuk sekarang naik dan berhasil. Puji Tuhan. Berarti tekanan bukan masalah yang memberatkan kita untuk kita tidak bisa naik. Justru tekanan membuat kita naik seperti layang-layang. Saudara, puji Tuhan. Penghalang-penghalang untuk tidak bisa naik, nomor satu, apabila kita tidak mempercayai janji Tuhan. Kalau kita tidak hidup dalam perjanjian dengan Allah, maka kita sulit untuk naik. Karena berbicara tentang masa depan, berbicara tentang kehidupan yang diberkati dan dimuliakan, ini berbicara tentang bukan kemampuan kita tapi kemampuan Allah. Bukan karya kita tapi karya Allah. Saudara bersama dengan Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Ini janji Tuhan. Terima janji itu dan nikmatinya. Janji Tuhan kepada Musa sebelum mereka menikmati tanah perjanjian. Tuhan akan mengangkat bangsa ini untuk naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Yang mendasari ayat ini adalah bahwa kutuk yang turun atas keturunan Ham atau Kanaan ini terjadi pada waktu Nuh mengucapkan kutuk itu. Bahwa Kanaan akan menjadi hamba. Kanaan akan mengabdi. Pada waktu Nuh dalam mabuk dan dilihat oleh Ham. Ham mentertawakan, mengejek Nuh. Dan Nuh waktu dia sadar bahwa seorang anaknya mentertawakan, maka Nuh mengatakan, engkau akan menjadi budak, engkau menjadi hamba. Dan betul, selama keturunan daripada orang percaya Ibrani ini 400 tahun lebih menjadi budak, menjadi hamba di tanah perhambaan Mesir. Karena kutuk yang ada. Dan Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham bahwa aku akan memberikan seluruh tanah perjanjian itu kepada keturunanmu. Dan Tuhan berpesan ulang kepada Musa, aku akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor, naik dan tidak turun apabila engkau memperhatikan perintah-perintahku. Dan terjadi pada waktu Musa dan umat pilihan Tuhan memperhatikan janji-janji Allah, hidup sesuai dengan janji Allah, tidak melakukan penyimpangan ke kanan dan ke kiri, Tuhan sungguh-sungguh menepati janjinya. Saudara, perkara yang pertama, hiduplah sesuai dengan perjanjian dengan Tuhan. Banyak saudara, waktu kenal Tuhan, Tuhan aku berjanji, hari ini hidupku aku serahkan ke dalam tanganmu. Aku berjanji, masa laluku aku kuburkan, sudah dibaptis. Aku berjanji menyerahkan masa depanku, berserah tiap hari. Aku hidup dalam anugerahmu. Selama saudara hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, saya percaya anugerah itu mengalir dalam hidup kita. Perkara yang kedua saudara, mari kita tidak hidup dalam kekecewaan.
Kita pegang janji firman Tuhan, tapi bagian kita jangan hidup dalam kekecewaan. Orang bisa mengecewakan, masalah bisa datang berat. Kalau sudah kecewa dengan Tuhan, sudah kecewa dengan lingkungan, dengan situasi, kita tidak pernah bisa naik. Firman Allah dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 mengatakan bahwa Tuhan tahu dan merancang perkara-perkara yang baik. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu janji Tuhan. Saudara, kata kecelakaan di sini adalah ra, yang berarti mungkin adversity atau permusuhan. Saudara mungkin dimusuhi. Affliction, penderitaan. Kata calamity atau bencana-bencana dalam hidup kita. Tekanan-tekanan, distress. Bahaya-bahaya, harm. Kata dilukai, kesakitan, hurt. Kata sorrow, penderitaan. Dan juga troubles, masalah-masalah. Ra atau kecelakaan yang dimaksud, Tuhan berkata, aku tidak pernah merancangkan kecelakaan atau ra dalam hidup saudara. Tapi yang aku rancangkan adalah damai, sejahtera, shalom dari Allah. Mari, kalaupun kita mengalami kekecewaan, jangan tinggal dalam kekecewaan, bangkit saudara. Karena Allah tidak pernah merancangkan yang jahat, tapi Dia merancangkan shalom, damai sejahtera. Saya ingat ada seorang keluarga yang berkata bahwa mengapa hal yang buruk terjadi untuk orang yang baik? Why bad things happen to good people? Seorang pria yang punya anak, suami istri yang punya anak, yang menderita cacat, penyakit, penuaan dini, ya, masa kanak-kanak tapi sudah seperti orang tua yang disebut dengan progeria.